Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda semuanya? Semoga dalam kondisi sehat. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan salah satu keterampilan keperawatan, yaitu memberikan transfusi darah atau memberikan produk-produk darah yang dibutuhkan oleh pasien. Baik, kita bahas yang pertama. Kita langsung saja. Untuk target pembelajaran hari ini ya, diharapkan nanti setelah Anda mempelajari topik ini, Anda mengetahui secara teknis bagaimana cara melakukan pemberian darah ya, dengan proses transfusi darah ke dalam tubuh pasien. Kita bahas yang pertama, apa sih transfusi darah? Yaitu memberikan whole blood atau darah lengkap atau komponen darah saja seperti plasma, sel darah merah atau platelet melalui infus ke dalam sirkulasi pembuluh darah vena. Jadi nanti produk darahnya itu diberikan ke dalam pembuluh darah vena. Produk-produk darah yang dapat diberikan kepada pasien ya dapat berupa paket red blood cell atau paket sel darah lengkap, platelet saja, trombosit, kemudian cryoprecipitate, kemudian plasma, kemudian bisa berupa albumin. Jadi bisa sel darah lengkap, kemudian platelet atau trombosit, kemudian cryoprecipitate, plasma, kemudian albumin. Ini produk-produk darah yang dapat diberikan kepada pasien. Reaksi-reaksi transfusi darah yang harus Anda pahami di sini, yang harus Anda perhatikan adalah adanya reaksi alergi. Jadi ketika proses transfusi darah akan muncul reaksi pada diri pasien ya. Kalau muncul reaksi berarti pasien ini tidak cocok terhadap produk darah yang diberikan. Reaksi-reaksi yang muncul pada saat pemberian transfusi darah yang pertama adalah reaksi alergi. Ya, reaksi alergi. Tanda gejalanya adalah ya muncul gatal-gatal dan adanya ruam kemerahan dan terjadi adanya anafilaksis, shock anafilaksis ini yang paling berat. Kemudian apa yang dilakukan oleh perawat ya ketika terjadi respon reaksi, maka Anda harus segera menghentikan ya, harus segera menghentikan transfusi. Kemudian lepaskan ya kantong transfusi, ganti dengan kantong normal salin ya. Kemudian berikan informasi kepada dokter. Kemudian berikan antihistamin ya secara parenteral jika itu diperlukan. Ini ketika pasien mengalami reaksi alergi. Maka yang penting adalah apa? Anda mengetahui tanda gejalanya ketika terjadi reaksi alergi, yaitu gatal-gatal, ruam, kemerahan, kadang terjadi tanda-tanda shock anafilaksis. Maka yang harus Anda lakukan di sini adalah Anda harus segera menghentikan transfusi darah, ganti kantong darah dengan normal salin, beritahu dokter. Kemudian bisa Anda berikan antihistamin ya jika diperlukan. Kemudian reaksi yang kedua adalah reaksi demam. Nah, reaksi demam ini berkembang selama proses transfusi itu diberikan. Tanda gejalanya apa? Muncul demam, panas dingin, nyeri kepala, dan badan terasa tidak enak ya atau malaise. Maka apa yang harus Anda lakukan? Yang harus Anda lakukan adalah segera hentikan transfusi dengan cepat. Kemudian ganti kantong darah dengan normal salin atau NaCl. Kemudian berikan informasi kepada dokter. Kemudian rawat tanda gejala ya. Misalkan kalau terjadi demam kita berikan paracetamol atau kita kompres seperti itu. Tanda reaksi ketiga ya yang dapat terjadi ya selama proses transfusi adalah terjadi reaksi hemolitik ya.
terjadi reaksi hemolitik. Jadi terjadi reaksi hemolitik ini komponen darah yang diberikan itu tidak sesuai dengan darah yang ada pada diri pasien, sehingga terjadi hemolitik atau terjadi pemecahan produk-produk darah, atau bahkan bisa terjadi pembekuan produk darah. Nah, tanda gejalanya di sini adalah demam, kemudian panas dingin, nyeri kepala, nyeri punggung, dan yang paling parah adalah shock. Maka apa yang harus Anda lakukan? Yang harus Anda lakukan adalah segera hentikan transfusi, jaga vena tetap terbuka dan berikan normal salin. Segera berikan informasi kepada dokter. Kemudian ambil sampel darah pada pasien. Kemudian rawat tanda-tanda shock, rawat tanda-tanda shock, sehingga nanti tidak terjadi kondisi yang lebih parah. Reaksi yang selanjutnya yaitu terjadi overload, terjadi overload cairan dalam pembuluh darah, Jadi terlalu kelebihan cairan dalam pembuluh darah. Ini tanda gejalanya yang muncul itu bisa sesak nafas, batuk kering, dan edema pulmo, edema paru-paru. Maka apa yang harus Anda lakukan? Apa yang harus Anda lakukan? Lambatkan dari transfusi, aliran transfusi silakan dilambatkan, atau bisa juga hentikan transfusi. Kemudian Anda melakukan monitor vital sign, tanda-tanda vital, informasikan kepada dokter, dan letakkan posisi kaki lebih tinggi, seperti itu dari posisi di jantung. Ini ketika pasien kelebihan volume, jadi jumlahnya yang diberikan terlalu banyak sehingga terdapat penumpukan cairan yang berlebih di dalam pembuluh darah. Reaksi transfusi selanjutnya adalah adanya reaksi bakteri, terdapat bakteri pada darah. Tanda gejalanya apa di sini? Adanya demam, hipertensi, kulit kering, dan nyeri perut. Segera yang Anda lakukan adalah segera hentikan infus atau transfusi, ambil sampel darah, dan kembalikan darah ke bagian laboratorium, kantong darah ke bagian laboratorium, monitor vital sign, informasikan kepada dokter. Selanjutnya adalah berikan antibiotik segera. Jadi berikan antibiotik segera. Jadi reaksi-reaksi pada transfusi darah yang dapat terjadi adalah reaksi alergi, reaksi demam, reaksi hemolitik pada saat transfusi, kemudian reaksi kelebihan volume darah, kemudian adanya mikroorganisme bakteri di dalam produk darah atau di dalam darah. Maka kita fokusnya pada sebagai perawat adalah mengetahui tanda gejalanya dan mengetahui apa yang harus kita lakukan ketika terjadi reaksi-reaksi selama proses transfusi darah. Baik, saya akan lanjutkan terkait alat dan bahan, Jadi alat dan bahan yang dibutuhkan saat kita memberikan transfusi darah. Yang pertama adalah produk darah itu sendiri, baik tadi sel darah lengkap
hanya trombosit saja atau albumin, ya. Kemudian set infus, ya, selang set infus yang ada filternya, ada saringannya, ya, dan konektor 2 jalur, ya. Konektor 2 jalur ini nanti biar kita dapat secara cepat, ya, mengganti, ya, antara produk darah dan normal salin ketika terjadi reaksi yang tidak diinginkan. Kemudian normal salin 0,9%, IV kateter, ya, ukuran 20 gauge atau lebih besar, ya, biasanya kalau di rumah sakit pakai 18 atau 16. Kemudian sarung tangan bersih, plester jika diperlukan, dan kita butuh teman perawat, ya, 2, ya, untuk verifikasi produk darah dan informasi pasien biar validasinya tepat dan kita tidak salah terhadap produk darah yang akan kita berikan kepada pasien. Jadi kita perlu validasi terhadap produk darah ataupun pasien dengan 2 orang perawat. Pengkajian apa sajakah yang harus kita lakukan sebelum kita memberikan transfusi darah? Jadi sebelum kita memberikan transfusi darah, kita ukur vital sign-nya, ya. Kemudian kita periksa jantung dan paru-parunya melalui bisa auskultasi. Kemudian kita hitung urin outputnya. Kemudian pemeriksaan laboratorium terakhir, ya, darah lengkap terakhir itu seperti apa. Kemudian Anda tanyakan kepada pasien terkait transfusi sebelumnya, jumlahnya, dan reaksi selama proses transfusi. Hal ini berguna bagi kita untuk, ya, mengantisipasi selama proses transfusi berlangsung. Kemudian Anda inspeksi area insersi IV kateter, ya, tusukan di IV kateter pada permukaan kulit, apakah sudah menggunakan ukuran 20G atau lebih besar. Jika masih menggunakan ukuran yang lebih kecil, misalkan 23 atau 21, maka Anda harus ganti dengan ukuran yang lebih besar. Selanjutnya, diagnosa keperawatan apa sajakah, ya, yang kemungkinan muncul pada pasien dengan transfusi darah, ya, yaitu resiko cedera, kemudian kekurangan volume cairan, penurunan kardiak output, kelebihan volume cairan, dan ketidakefektifan perfusi jaringan perifer. Nah, untuk faktor yang berhubungan ini berdasarkan kondisi status pasien saat ini, ya. Jadi masing-masing diagnosa ini nanti etiologinya atau faktor yang berhubungan itu kita lihat berdasarkan kondisi pasien saat ini. Dan diagnosa keperawatan yang muncul yaitu adalah yang setelah saya sampaikan tadi, resiko cedera, kekurangan volume cairan, penurunan kardiak output, kelebihan volume cairan, dan ketidakefektifan perfusi jaringan perifer. Misalkan kekurangan volume cairan, ya, pasien diberikan transfusi akibat kehilangan banyak darah, ya, berarti diagnosa dia adalah kekurangan volume cairan. Kemudian penurunan kardiak output, ya, juga sama, ya, pasien dengan kondisi kehilangan banyak darah, misalkan karena dia jatuh, perutnya menjadi lebam, banyak darah yang keluar sehingga darah banyak yang hilang, sehingga menyebabkan penurunan kardiak output. Jadi nanti diagnosanya adalah penurunan kardiak output berhubungan dengan perdarahan. Kemudian misalkan diagnosa kekurangan volume cairan berhubungan dengan perdarahan. Nah, seperti itu. Jadi untuk faktor yang berhubungan itu disesuaikan dengan kondisi pasien saat ini. Perencanaan dan identifikasi hasil, ya, hasil yang diharapkan, ya, untuk mencapai tidak terjadinya cedera, ya. Jadi selama proses pemberian transfusi, ya, hasil yang diharapkan ini adalah untuk mencapai tidak terjadinya cedera dan tidak adanya tanda gejala komplikasi intravena.
Selain itu, ya, alat akses intravena dalam kondisi paten. Ini adalah target perencanaan dari selama proses kita memberikan transfusi darah. Dan harapannya adalah tidak muncul reaksi-reaksi selama proses transfusi darah. Baik, kita lanjutkan ya. Ini fokus sekarang teknis pelaksanaan transfusi darah. Hal yang pertama yang harus Anda lakukan adalah pastikan kembali ya order atau perintah dari medis untuk produk dari transfusi darah. Apa yang harus Anda pastikan? Yang pertama adalah pastikan kelengkapan inform consent pada rekam medis ya. Pastikan pasien setuju terhadap pemberian transfusi darah ini. Anda lihat di rekam medis apakah sudah ada nggak persetujuan inform consent-nya. Kemudian yang kedua, pastikan kembali permintaan order dari medis ya. Terkait apa? Pengobatan ya. Mencegah reaksi alergi atau demam. Jadi selama proses transfusi Anda lihat di rekam medis adakah dari medis untuk memberikan pengobatan sebelum diberikan transfusi darah. Misalkan diberikan obat-obatan untuk mencegah alergi atau demam. Nah, jika ada, maka berikan 30 menit sebelum transfusi dilakukan. Nah, setelah Anda pastikan ya order dari medis ya, selanjutnya adalah lakukan cuci tangan. Selanjutnya adalah setelah Anda cuci tangan, identifikasi identitas pasien ini penting. Jadi harus tepat pasien, jangan sampai ya Anda memberikan produk darah dengan pada pasien yang berbeda ya, karena ada sebagian pasien dengan nama yang sangat mirip sekali. Kemudian yang selanjutnya yang harus Anda lakukan adalah tutup tirai atau pintu ruangan pasien untuk menjaga privasi. Selanjutnya jelaskan apa yang Anda lakukan ya. Jadi jelaskan kepada pasien apa yang akan Anda lakukan. Kenapa harus diberikan kepada pasien produk darah ini, dan tanyakan pada pasien reaksi transfusi sebelumnya. Berarti reaksi transfusi sebelum diberikan ya, atau pengalaman transfusi sebelumnya apakah muncul reaksi atau tidak. Kemudian sarankan kepada pasien ya untuk melaporkan nanti jika terdapat tanda panas dingin, gatal-gatal, ruam, dan atau tanda-tanda yang tidak biasa yang muncul selama proses pemberian transfusi. Ini harus kita jelaskan kepada pasien agar pasien memahami dan dapat bekerja sama dengan kita dalam atau selama proses pemberian transfusi darah. Setelah Anda memberikan penjelasan kepada pasien ya terkait kenapa transfusi diberikan ya, kemudian Anda mengkaji transfusi sebelumnya, reaksi transfusi sebelumnya. Kemudian Anda lanjutkan mulai persiapkan alat ya di sini, yaitu yang pertama Anda isi infuset ya. Infuset transfusi dengan cairan normal salin ya, selang infus yang ada filternya, yang ada saringannya Anda isi dengan menggunakan normal salin. Kemudian gunakan sarung tangan ya. Jika pasien belum terpasang akses intravena ya, jadi kalau pasien ya belum terpasang pada tangannya jarum abuket atau akses intravena menuju ke vena ya, Anda pasang dulu ya dengan jarum ukuran 20 atau lebih besar, 18 atau 16. Dan jika pasien telah terpasang ya, maka Anda tinggal menyambungkan saja ya infuset yang telah Anda isi dengan normal salin. Kemudian ambil produk darah ya dari bank darah. Ketika Anda mengambil produk darah, kemudian validasi atau pastikan dengan teman Anda, teman perawat yang lain ya, 2 orang perawat ya, membandingkan dan memvalidasi informasi pada produk darah dengan catatan rekam medis. Jadi produk darah itu ada keterangannya, dan dari keterangan label-label di dalam produk darah di kantong darah Anda bandingkan dengan catatan di rekam medis, apakah sama atau tidak. Kemudian Anda cek gelang identitas pasien ya, pastikan ya
pasien tepat ya, memang pasien ini yang merupakan pasien yang akan diberikan transfusi darah. Kemudian label pada produk darah. Ini adalah beberapa list yang bisa Anda validasi, yang Anda pastikan ya, Anda bandingkan antara produk darah dan catatan rekam medis. Yang pertama adalah order dokter atau medis terhadap produk darah. Produknya apa yang akan diberikan? Sudah melakukan inform consent atau belum? Nomor identitas pasien, nama pasien, golongan darah pasien, tanggal kadaluarsa dari produk darah, dan inspeksi ya, Anda lihat produk darahnya itu ada bekuan darah atau tidak. Nah, ini harus Anda pastikan dulu fix benar ya, baru Anda bisa memberikan kepada pasien. Anda butuh validasi atau saksi ya, saksi perawat yang lain untuk memastikan kebenaran dari informasi terkait transfusi darah ini. Jangan sendiri, Anda libatkan orang lain. Baik, selanjutnya adalah mulai ya. Jadi setelah terkoneksi semua seperti pada gambar di ini ya, pada gambar. Pada gambar ini tutup roll clamp pada infus set transfusi. Jadi ada roll clampnya itu adalah ini. Ini adalah roll clamp. Ya. Tutup roll clamp pada infus set transfusi. Kemudian buka saluran prot pada kantong darah. Ya. Jadi kantong darah itu nanti ada koneksinya ya. Kemudian buka ujung dari infus set transfusi. Masukkan infus set transfusi ke dalam saluran pada kantong darah. Jadi nanti ujungnya transfusi ini, ujungnya ini. Nah, ini Anda masukkan tusukan ke kantong darah ya. Saluran set infus ini adalah set infus ini. Nah, masukkan ke kantong darah, tusukkan ke kantong darah. Dengan gerakan memutar ya. Jaga jangan sampai terkontaminasi ya. Ujung dari set infus ini ya, ujung dari set infus ini yang lancip yang ditusukkan ke kantong darah tidak boleh Anda pegang. Dan itu harus steril. Nah, kemudian kalau sudah gantung ya produk darah pada stand infus. Kemudian Anda gantung di stand infus ini. Nah, Anda gantung pada stand infus. Setelah itu Anda isi ya kantong tetesan infus ya. Ini adalah kantong tetesan infus. Ini adalah kantong tetesan infus. Anda isi sampai batas yang telah pada garis ditentukan, misalnya seperti ini di sini. Nah, misalnya itu. Di situ ada tandanya, isi sampai batas yang telah ditentukan. Kemudian lepaskan sarung tangan. Nah, setelah Anda isi, mulai ya dengan tetesan yang pelan ya. Mulai dengan tetesan yang pelan. Ini yang saya kasih tanda warna kuning ini yang harus Anda perhatikan ya, mulai dengan tetesan yang pelan, tidak lebih dari 25 sampai 50 mili untuk 15 menit pertama ya. Jadi dalam waktu 15 menit pertama tidak boleh lebih dari 25 sampai 50 mili ya. Kemudian atur tetesan dengan tepat. Nah, kemudian setelah itu ya, setelah Anda mengalirkan ya 15 menit pertama ya, dalam 15 menit pertama tidak lebih dari 25 sampai 50, kemudian Anda kaji ya. Anda kaji alirannya ya, ya. Produk darah ini sampai masuk ke dalam tubuh pasien, apakah lancar atau tersumbat. Ya. Kemudian setelah Anda kaji alirannya, Anda kaji area insersi ya, yaitu area tusukan pada kulit pasien. Apakah ada infiltrasi atau akumulasi darah di sekitar area lokasi insersi. Kalau terjadi akumulasi darah, berarti ujung dari infusat yang masuk ke dalam vena itu tidak masuk ke vena. Maka Anda harus perbaiki dan pastikan kembali untuk masuk ke dalam pembuluh darah vena.
Nah, kemudian pada 15 menit pertama ya Anda harus melakukan nih observasi ya. Anda observasi ya, Anda observasi pasien ya adanya sesak, gatal-gatal, ruam dan keluhan lain. Jadi pada 15 menit pertama ini Anda harus konsen, fokus untuk memeriksa ya adanya reaksi-reaksi yang muncul pada pasien selama proses transfusi ya. Misalkan adanya sesak, gatal-gatal, ruam atau keluhan-keluhan yang lain. Nah, setelah observasi selama periode 5-15 menit, tingkatkan laju tetesan sesuai dengan jumlah tetesan yang diorderkan atau yang diperintahkan oleh dokter hingga rata-rata habis ya dalam 4 jam. Ya, habis dalam 4 jam. Jadi satu kantong ini ya, satu kantong darah itu tidak boleh ya tidak habis dalam 4 jam. Jadi sebelum 4 jam atau dalam 4 jam harus sudah habis. Kemudian setelah 15 menit kaji kembali ya, kaji kembali tekanan darah. Ini penting ya, kaji kembali tekanan darah karena selama proses transfusi bisa saja terjadi tadi adalah reaksi kelebihan dari volume darah. Dan itu akan merubah dari tekanan darah. Kemudian jaga tetesan infus sesuai dengan jumlah yang diorderkan atau sesuai dengan order. Jadi juga Anda pastikan aliran tetesan infus sesuai ya, sehingga nanti dalam waktu 4 jam produk darah itu sudah habis. Ya, jangan sampai terlalu lambat ya, dan jangan sampai terlalu cepat. Selama proses transfusi, kaji tanda-tanda dari reaksi transfusi. Ini juga poin-poin penting yang saya warna kuning ini adalah poin penting. Ini. Jadi selama proses transfusi, kaji tanda-tanda dari reaksi transfusi. Hentikan transfusi jika terdapat ya tanda-tanda reaksi transfusi. Ganti dengan cepat kantong darah dengan normal salin, bilas infuset dengan cairan normal salin. Jadi sisa-sisa darah yang ada di selang infus itu dibilas dengan normal salin. Dan berikan cairan normal salin ya dengan jumlah biasanya 40 ml per jam. Kemudian ukur tekanan darah kembali, beritahu medis dan bank darah ya jika terdapat reaksi-reaksi selama proses transfusi. Ketika transfusi sudah selesai ya, tutup roll clamp kembali. Nah, roll clamp yang tadi sini tutup roll clamp kembali. Ya, pengunci dari selang infus. Ganti dengan cairan normal salin. Jadi kelompok darah dihentikan, kemudian ganti dengan normal salin kalau sudah selesai. Jadi kalau misalkan sudah habis produk darahnya, Anda tutup roll clamp-nya, kemudian Anda ganti cairannya dengan normal salin. Setelah itu ukur tanda-tanda vital, lepaskan sarung tangan ya, dan rapikan semua alat dan pastikan pasien nyaman. Setelah itu yang terakhir adalah Anda cuci tangan kembali. Nah, setelah ini proses pemberian terapi sudah selesai ya, sudah selesai. Ya, Anda evaluasi dari kondisi pasien setelah pemberian terapi transfusi darah ini. Baik, selanjutnya adalah apa yang harus dievaluasi ya. Hasil yang diharapkan yang tercapai ya, yang dapat tercapai jika pasien telah menerima transfusi tanpa reaksi ya. Tanpa menunjukkan reaksi atau komplikasi. Berarti kita telah sukses dalam memberikan transfusi darah. Kemudian pasien menunjukkan keseimbangan cairan ya, tidak kelebihan cairan ataupun tidak kekurangan cairan. Kemudian cardiac output meningkat, perfusi jaringan perifer terpenuhi. Nah, ini adalah teknis atau keterampilan bagaimana cara kita memberikan transfusi darah kepada pasien. Baik, bagaimana? Apakah sudah jelas? Jadi, silakan jika ada
hal-hal yang ingin ditanyakan atau kurang jelas atau belum dipahami dapat ditanyakan melalui sesi diskusi. Terima kasih atas perhatiannya, semoga Anda memahaminya dan mudah untuk mempelajarinya. Kita tutup pertemuan hari ini dengan bacaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.